Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1671, keluarga memaksa pernikahan. Thomaskin mengerutkan kening, ternyata itu adalah Cherry Xie. Kenapa dia mencari dirinya? Kapten Xie, tidak tahu ada apa mencariku. Thomaskin bertanya. Ada yang ingin kutanyakan pada Dr. Qin, tidak tahu apakah aku bisa bertemu denganmu sebentar. Cherry Xie berkata. Thomaskin merenung sejenak, lagi pula saat ini sedang bebas, jadi dia setuju dengan Cherry Xie. Keduanya bertemu di kedai kopi. Cherry Xie mengenakan gaun merah. Hari ini, dia berbeda dari sisi pemberani dan cakap sebelumnya, dia sangat intelektual dan lembut. Apalagi setelah menggunakan riasan, dia menjadi semakin cantik dan menawan. Bahkan Thomaskin tertegun sejenak, tidak menyangka dia ternyata begitu cantik, dan bisa menjadi Kapten Phoenix Komando. Tentu, kekuatan Cherry Xie tidak boleh dianggap remeh. Wanita yang hampir sama hebatnya dengan pria, memiliki kecantikan dan kekuatan. Wanita seperti itu, berada jauh di atas, banyak pria di sekitar memasang mata iri, tetapi tidak ada yang berani mendekati Cherry Xie, karena auranya terlalu kuat, dan sangat mendominasi. Pada saat ini, Cherry Xie seperti mawar yang mekar dan berduri, membuatmu ingin melihat dari kejauhan tetapi tidak untuk bermain dengannya. Kamu di sini, Dr. Qin. Saat Cherry Xie melihat Thomaskin, matanya menjadi cerah. Matanya selalu sangat berkilau, seperti dua bintang yang cerah, bercahaya. Thomaskin tidak pernah memuji wanita, tetapi wanita seperti Cherry Xie benar-benar sangat hebat. Dia juga seorang master nadi darah, diperkirakan dalam tim penyerang, bahkan para pria itu merasa malu, semuanya masih kalah jauh dengannya. Ada apa kamu mencariku, sampai harus bertemu untuk mengatakannya? Thomaskin duduk dan tersenyum sedikit. Cherry Xie masih sangat mengagumi Thomaskin, terutama pertempuran Gunung Kunlun. Jika tidak ada dia, diperkirakan semua orang akan mati di sana dan seluruh pasukan musnah. Bagi komando, bagi negara, itu adalah kerugian yang tak terbayangkan. Di telepon, mungkin akan tidak jelas. Dr. Qin, aku juga bukan orang yang suka berpura-pura. Hari ini aku mengundangmu ke sini. Aku akan langsung mengatakannya, aku ingin kamu menjadi kekasihku. Wajah Cherry Xie memerah, tapi suaranya sangat tajam. Thomaskin terkejut, bukankah ini terlalu terus terang? Bahkan pria besar seperti dirinya ini pun merasa sedikit malu. Ini kamu sedikit membingungkanku. Thomaskin tersenyum pahit. Lihatlah gaya bicaraku, Dr. Qin, aku ingin kamu berpura-pura menjadi kekasihku. Aku terlalu gugup, maaf. Cherry Xie tersenyum sedikit untuk menghilangkan rasa canggung. Bagi wanita seperti dia yang sangat teguh dan tidak pernah bertele-tele, mengucapkan kata-kata seperti itu benar-benar mengejutkan Thomaskin. Jangan-jangan dipaksa menikah oleh keluarga. Thomaskin tercengang. Kenapa kamu bisa mengetahuinya? Dr. Qin, tebakanmu benar-benar seperti dewa. Cherry Xie berkata dengan percaya diri. Berpura-pura menjadi kekasih orang lain sudah hampir menjadi pekerjaan sampinganku. Thomaskin tidak bisa menahan senyum, dia sudah beberapa kali menjadi kekasih palsu untuk beberapa wanita, dan sepertinya dirinya masih sangat berjodoh dengan wanita. Kalau begitu, kamu benar-benar hebat, Dr. Qin, ini baru pertama kalinya aku mendengarnya. Hehe. Cherry Xie tersenyum seperti bunga, sangat cantik. Kamu adalah Kapten Phoenix Komando. Wanita kuat sepertimu, apakah masih tidak bisa membuat keputusan untuk diri sendiri? Thomaskin tidak bisa menahan sedikit terkejut. Ah, kesulitan yang sulit diungkapkan, Dr. Qin. Meskipun aku adalah Kapten Phoenix Komando dan kekuatanku cukup baik, tetapi aku tidak punya banyak hak untuk berbicara dalam keluarga. Dan juga 10 keluarga besar di kota Beijing jauh dari sederhana yang kamu kira.
Aku adalah arti dari 10 keluarga besar di kota Beijing. Orang-orang keluarga Xie, setiap keluarga, bukan keluarga politik, atau keluarga aliran Tao, semuanya berdiri di puncak kekuatan dan kekuasaan. Aku ingin memilih pernikahan aku sendiri, sesulit menyentuh langit. Bab 1672 Promosi Film. Thomas Kin tidak dapat menahan perasaan penuh emosi. Bahkan bagi Cherry Xie, pernikahannya tidak dapat dikendalikan, bisa dilihat 10 keluarga teratas di ibu kota negara. Setiap orang memiliki saat-saat tidak bisa menahan diri, tidak peduli siapa dia, selama hidup di dunia ini, selalu ada saat di mana dia tidak bisa menahan diri. Begitu juga dengan orang kuat, Thomas Kin memikirkan ayah, memikirkan ibunya, wanita yang begitu cantik, tetapi sulit untuk mendominasi keindahan sendiri, memiliki kekuatan di atas langit, tetapi masih sulit untuk menyelamatkan semua makhluk hidup. Mereka semua memiliki ketidakberdayaan dan kesulitan tersendiri. Jika tidak ingin terbelenggu oleh semua orang, maka hanya bisa menjadi lebih kuat dan tidak berhenti menjadi lebih kuat, begitu kuat hingga semua orang tunduk padamu. Begitu kuat hingga di dunia ini tidak ada yang bisa melakukan apapun denganmu. Jadi kamu memintaku untuk berpura-pura menjadi kekasihmu. Tampaknya pernikahan yang dibuat keluargamu juga tidak begitu mudah. Thomas Kin mengerang. Dr. Kin hanya perlu berjanji padaku, sisanya serahkan padaku. Cherry Xie berkata sambil tersenyum. Keluarga Xie kami adalah salah satu dari 10 keluarga teratas dan juga termasuk keluarga Budo. Dengan seni bela diri sebagai penghormatan, yang kuat akan dihormati, jejak perbuatanmu telah menyebar ke seluruh kota Beijing, dan sekarang kamu adalah orang ternama di kota Beijing. Semua orang tahu bahwa kamu menyelamatkan 3 komando besar, dan banyak orang ingin mengunjungimu. Cherry Xie berkata dengan serius. Benarkah? Aku sekarang sudah menjadi orang ternama. Thomas Kin menyentuh hidungnya, diri dia sendiri bahkan tidak menyangka ketenarannya sudah menyebar ke kota Beijing. Baiklah, kalau begitu aku akan meminjamkanmu 1 hari. Thomas Kin tersenyum. Tidak terburu-buru, aku akan menjemputmu besok pagi. Setelah mereka berdua menghabiskan kopinya, Cherry Xie langsung pulang. Sore hari, setelah Thomas Kin berpisah dengan Cherry Xie, dia melihat poster besar tergantung di gimnasium. Film baru Febrian Su sudah dirilis. Dia akan beriklan di sini jam 8 malam ini. Thomas Kin berencana memberinya kejutan. Malam itu, Thomas Kin juga masuk ke kerumunan dan memandang Febrian Su dari kejauhan. Febrian Su mengenakan gaun merah. Sosoknya mempesona, sangat seksi, karena dia memainkan Valkyrie yang berapi-api di film itu, tampilannya sangat keren. Jam 9.30 malam, kegiatan promosi film berakhir. Febrian Su berinteraksi dengan fans, melakukan tanda tangan, sampai kelelahan dan berkeringat. Setelah acara tersebut, Thomas Kin mengikuti Febrian Su diam-diam ke ruang VIP, tetapi saat berada di depan pintu, dia dihentikan oleh orang Iein, 2 pria kekar memblokir Thomas Kin. Ini adalah tempat pribadi, tidak boleh masuk. Ruang istirahat yang begitu besar, dari kejauhan Thomas Kin sudah dapat melihat, di dalamnya ada belasan lebih orang, ada pria dan wanita, sangat ramai, dan Febrian Su terjepit di sudut, satu pria dengan jas dan rompi biru, memegang gelas wine, mondar-mandir di depan Febrian Su. Di dalam situasi yang meriah, Febrian Su sudah minum terlalu banyak anggur, meskipun dia terus menolak, tetapi ada terlalu banyak orang yang membujuknya untuk minum, dan pria itu sangat bersemangat. Pandangan pertama melihatnya sudah tahu dia bukan orang baik. Thomas Kin mengerutkan kening, dia sudah sering menjumpai pertemuan seperti itu. Pria itu menjelaskan ingin mengambil keuntungan dari Febrian Su. Thomas Kin tahu dirinya harus masuk dan melihat-lihat, jika tidak, Febrian Su pasti akan mengalami kerugian. Pria rompi biru itu sudah duduk di sebelah Febrian Su dan bahkan mulai bertindak. Wajah Thomas Kin tenggelam, dan langsung bergegas masuk. Keluar dari sini, kamu tidak boleh masuk. Kedua orang kekar itu berteriak dengan marah.
mencoba memaksa Thomaskin kembali, tetapi bagaimana mungkin mereka bisa melawan kekuatan Thomaskin? Thomaskin mengepalkan tangan, keduanya gemetar, terbang mundur, kemudian menabrak pintu ruang istirahat. Untuk sesaat, terdengar suara ledakan, menarik perhatian semua orang. Dua pria kekar lumpuh dengan satu gerakan, dan banyak dari mereka terkejut dan bingung. Thomaskin berjalan menuju ruang istirahat selangkah demi selangkah. Pada saat itu, Febriansu tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan sedikit kejutan melintas di matanya. Thomaskin seperti dewa pelindungnya. Thomaskin selalu muncul pada saat kritis, sepertinya dia terus menjaga di sisinya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.